Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak, kita tahu bahwa kehidupan bermasyarakat ini utamanya banyak sekali kasus-kasus rumah tangga berantakan. Ya. Yang jika kita telusuri bahwa di ujung perceraian atau yang menyebabkan perceraian itu ada 5 faktor Mbak. Ya. Ini telah kita rangkum. Yang pertama, rumah tangga itu terjadi karena karma pala atau kutukan. Ini maksudnya gimana Mbak? Kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Tentu di dalam jagat ini dikendalikan oleh kuasa-kuasa ilahi atau kuasa-kuasa Sang Pencipta alam. Sehingga di sini dinyatakan bahwa setiap perjalanan manusia dibagi 2, baik dan buruk, kebaikan dan kejahatan, serta perjalanan manusia ditentukan oleh Sang Pencipta alam. Apapun bentuknya atau susahnya, bahagianya, rezekinya, jodohnya, anak dan sebagainya, masih banyak sekali yang dikuasai oleh Tuhan, karena kehidupan ini semata-mata memang diciptakan segeranya dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Sehingga di dalam jagat ini tentu banyak gaib atau kekuatan Sang Pencipta alam yang diberikan kepada ciptaannya, baik manusia dan yang lain-lain. Atas kuasa-kuasa Sang Pencipta alam, kita akan melintasi dan kita akan membicarakan tentang rumah tangga atau kesusahan orang di dalam mengarungi dunia rumah tangga. Apa yang dikatakan klarifikasi Mbak Lulu bahwa perceraian bisa karena kutukan? Salah satu contoh yaitu ada orang yang berumah tangga, di antaranya menantu dan mertuanya menjadi satu. Kemudian sang anak dan menantu mereka punya konflik kepada orang tuanya, sehingga atas keberanian sang anak atau anak yang berani kepada orang tua mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, termasuk anak menyiksa kepada orang tua, bahkan akan membunuh orang tua, bahkan menyeret orang tua, atau mereka menganiaya kepada orang tua. Saking jengkelnya orang tua, maka orang tua itu memberikan kutukan kepada anak, kau akan tidak tentram di dunia ini, kau akan berantakan rumah tanggamu. Dengan kutukan-kutukan orang tua itulah maka Tuhan meridhoi kepada hambanya yang tersakiti. Maka jarak beberapa hari atau beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun, rumah tangga anaknya akan berantakan. Sehingga perceraian bukan karena mereka atau faktor yang lain, mereka mendapatkan kutukan dari orang tuanya sendiri. Terus untuk yang kedua Mbak, rumah tangga itu bisa berujung perceraian adalah karena salah memilih pasangan atau dari faktor karakter dan keturunan. Ini maksudnya gimana? Setiap orang selalu melihat dari sisi luarnya saja, yang mana dari kecantikan, ketampanan, harta benda, tahta jabatan dan sebagainya. Apabila ada seseorang yang bercinta pasangannya cantik, pasangannya tampan, pasangannya berhasil dalam ekonomi, mereka memiliki jabatan, maka mereka tidak memandang bulu kepada sifat dan karakter ataupun terah-terah dari orang tuanya. Seketika mereka terpesona dengan wajahnya yang cantik atau wajahnya yang tampan atau harta bendanya yang banyak, pangkatnya yang tinggi, maka mereka langsung jatuh cinta dan mereka berani menyatakan untuk menikahinya dan siap dinikahi. Sehingga setelah perjalanan rumah tangga berlangsung, maka muncullah karakter sifat-sifat kejahatannya, atau muncullah sifat-sifat yang menabrak dengan aturan agama dan aturan pemerintah, sehingga rumah tangga itu pun akan berantakan. Karena di dalam rumah tangga selalu ada intrik-intrik permasalahan, ada kejahatan-kejahatan yang mana kejahatan itu yang akan menciptakan pertengkaran yang dahsyat, sehingga mereka memutuskan untuk bercerai daripada rumah tangga ini diselenggarakan atau dilanjutkan. Terus kemudian untuk yang ketiga Mbak, rumah tangga akan berujung perceraian apabila rumah tangga itu dihancurkan orang dengan cara hal yang tidak wajar. Kekuatan orang kadang-kadang tiada batas, sehingga banyak sekali orang-orang yang punya kemampuan yang sangat dahsyat sekali. Namun di dalam media ini kadang-kadang kita tidak bisa melihat. Namun mungkin di luar sana ada orang-orang yang memiliki kemampuan yang seperti dewa atau seperti malaikat. Mereka kadang menggunakan ilmunya, menggunakan kapasitasnya, hanya karena mereka dengki, hanya karena mereka benci, hanya karena mereka disuruh orang, maka mereka memiliki kapasitas untuk menghancurkan rumah tangga orang. Sehingga banyak sekali ilmu-ilmu yang pelajari agar bisa untuk memberantakan rumah tangga orang,
agar bisa rumah tangga tidak berlangsung atau mungkin bisa membinasakan nyawa orang lain. Doa-doa yang dipanjatkan mereka sungguh-sungguh dasar sekali, yang akhirnya rumah tangga orang lain itu atau rumah tangga yang diganggu itu benar-benar bukti nyata berantakan dan mereka berujung dengan perceraian. Seperti itu, Mbak. Ya, terus kemudian untuk yang keempat, Mbak, rumah tangga itu bisa berujung perceraian apabila rumah tangga itu terkena pengaruh lingkungan atau zaman. Kita sudah tahu bahwa lingkungan sangat berpengaruh kepada kita. Seperti halnya rumusnya Darwin, mereka menyatakan apabila burung yang memiliki paruh yang pendek, maka mereka berada di daratan atau daerah tandus. Apabila burung itu paruhnya panjang, maka mereka seringnya menghinggapi makanan yang ada di kali atau di sungai, hingga sesuai dengan adaptasi masing-masing. Seperti halnya kita, bahwa pada masa-masa ini banyaknya pengaruh yang lewat dunia media sosial atau dengan video-video yang mana mengganggu kepada konsentrasi manusia. Sehingga otomatis apabila kita melihat tontonan-tontonan yang menggiurkan, tontonan-tontonan yang indah sekali, tontonan-tontonan yang menabrak dan menghancurkan iman kita, tentu kita akan goyah. Dengan goyahnya keimanan kita, dengan goyahnya hati kita, maka rumah tangga ini akan kena sengatan-sengatan yang tidak baik. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang melebihi daripada milik kita, kita tidak mencintai apa yang kita miliki, justru kita akan mencintai kepada milik orang lain atau mencintai orang-orang yang ada di luar sana. Sehingga dengan kehancuran-kehancuran membran-membran cinta kasih kita kepada keluarga kita bisa ditentukan, bisa dihancurkan, bisa diganggu daripada lingkungan atau situasi di luar sana. Sehingga apabila di zaman sekarang banyak sekali perceraian dan gugatan-gugatan untuk mengajukan perceraian, sehingga di dalam rumah tangga ini maka adanya gangguan-gangguan daripada di luar sana, maka bisa dikatakan sangat berbahaya sekali apabila kita tidak punya fundamental, terutama yaitu akidah, terutama dengan yaitu persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ibadah yang kuat. Kita percaya bahwa dunia ini di akhir zaman nanti kita punya fundamental yang kuat. Apabila di akhir zaman nanti kita tidak hanya fokus di dunia ini saja, kita akan melanjutkan perjalanan yang lebih besar lagi, atau yang lebih jauh lagi, atau yang lebih indah sekali. Maka apabila kita bisa melihat dan kita bisa merenungkan bahwa kehidupan ini tidak terakhir, kita akan berjalan lagi, maka kita akan berhati-hati karena kita masukkan jagat lain nanti. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan di antara kebaikan dan keburukan, di antara surga dan neraka. Maka kita sebagai orang yang beragama, patutlah kita untuk percaya bahwa surga dan neraka itu ada. Terima kasih. Terus kemudian untuk yang terakhir atau yang kelima, Mbah, rumah tangga itu akan berujung perceraian dikarenakan rumah tangga itu terkena kodrat atau ketentuan Tuhan, karena mereka masih menjalankan sandiwara Tuhan atau mereka masih diperlakukan melewati perjalanan yang berliku-liku cerita untuk mengarungi kehidupan dan kodrat Tuhan. Ini gimana maksudnya? Banyak sekali rumah tangga yang benar-benar tentram dan bahagia, dan rumah tangga yang tidak kekurangan apapun, harta benda banyak, istrinya cantik, suaminya juga tampan, juga punya anak, dan mereka berhasil di dalam dunia ini. Namun ada juga permasalahan yang akhirnya berujung perceraian. Sehingga apabila perceraian yang benar-benar dikudratkan oleh Tuhan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun usaha manusia tidak akan bisa menghentikan. Sehingga apabila kita klarifikasi dari nomor 1 hingga nomor 4, apabila punya masalah keluarga yang berantakan masih bisa kita usahakan atau bisa kita usahakan. Saya ulangi lagi, apabila kita punya masalah, misalkan rumah tangga kita berantakan atau kita diambang pintu perceraian di antara yaitu klarifikasi nomor 1 hingga nomor 4, maka kita masih bisa mengusahakan agar rumah tangga ini bisa rukun. Namun sebaliknya, apabila yang nomor 4 itu yang dikudratkan oleh Tuhan, walaupun sepintar apapun manusia, walaupun doa kita sepandai apapun, walaupun doa kita akan tersampaikan apapun bentuknya, maka kita tetap kalah dengan Tuhan yang menciptakan atau yang menggariskan atau yang menentukan. Sehingga usaha manusia tidak semua akan bisa terkabulkan. Kita tidak melihat posisi-posisi atau faktor-faktor yang harus kita selesaikan. Apabila yang nomor 4 itu yang benar-benar dikudratkan Tuhan, atau digariskan Tuhan, atau dikehendaki Tuhan, atau dikersahkan Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa. Kita tetap pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun sebaik-baiknya kita tetap berusaha agar rumah tangga ini bisa aman, bisa utuh, kemudian bisa tenteram, menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.